Oke, baik. Gimana Kang Arif kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Oke, Kang Arif, kita kan sekarang sudah mulai sesi 3 ya, sesi Ya. 3. Minggu kemarin kan kita bertemu di sesi 2, sekarang sudah masuk ke sesi 3. Oke, Kang Arif. Sebelumnya Kang Arif, saya juga akan menjelaskan ya tentang asas-asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan itu mungkin kita berdua saja yang tahu ya Kang Arif. Ya. Kita berdua yang tahu, dan Kang Arif juga jangan khawatir gitu, jangan takut ya ketika Kang Arif menceritakan permasalahan-permasalahan Kang Arif. Oke. Baik, Kang Arif, saya juga sambil izin ya, sambil merekam media ini. Ya. Baik Kang Arif, boleh menceritakan perubahan atau progres apa yang Kang Arif lakukan, yang Arif rasakan dari minggu kemarin gitu. Dan apa yang Kang Arif lakukan saja? Yang saya rasakan sekarang dan minggu-minggu kemarin saya bicarakan karena saya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang kegiatan-kegiatan yang padat. Di minggu sekarang saya merasa lebih baik, merasa lebih senang, lebih bisa untuk lebih mengalami peningkatan dibandingkan dengan minggu yang lalu. Jika Kang Arif merasa lebih tenang, lebih bahagia gitu dari minggu-minggu sebelumnya, kira-kira apa yang Kang Arif lakukan bahwasanya Kang Arif bisa menjadi lebih bahagia dan lebih tenang? Yang saya lakukan tentunya kegiatan-kegiatan yang positif. Kemarin saya padatkan lagi, saya lakukan lagi, terus itu akan saya lakukan terus menerus itu secara kontinu untuk keberlangsungan atau pencapaian yang ingin saya capai gitu. Terutama di hal hobi itu saya selalu melakukan futsal atau tenis meja karena sekarang hobi saya bertambah itu karena ya itu tadi, karena itu harus ditingkatkan. Bagaimana cara kita berusaha untuk bisa lebih maju, untuk bisa move on dari kekecewaan atau ketakutan gitu dari masa lalu gitu. Baik. Jadi kan Kang Arif mengatakan bahwa hobi Kang Arif menambah ya. Kira-kira apa yang menambah itu, seperti apa? Kegiatan apa? Kegiatan itu kemarin contohnya saya berangkat muncak gitu. Jadi bersama teman-teman saya muncak, tidak jauh sih, cuma aksesnya cukup terjal, jadi sedikit lama dan menghabiskan waktu di jalan untuk bercanda-bercanda dengan teman begitu, dengan yang lain juga, orang-orang yang ikut muncak juga. Jadi saya rasa saya lebih lega, lebih enjoy ketika saya menemukan hobi baru, contohnya muncak. Terus yang kemarin ada juga main tenis lapang gitu. Yang sebelumnya tenis meja, yang saya tenis lapang juga mencoba untuk menekuninya. Terus ketika Kang Arif melakukan hal seperti itu, apa yang Kang Arif rasakan? Yang saya rasakan sangat enjoy, sangat relax pikiran saya, sangat senang sekali karena yang namanya hobi itu kan membuat pikiran kita menjadi yang asana rumit jadi fresh, terus jadi plong gitu hati, terutama dalam hal melupakan selalu gitu yang kekecewaan dan ketakutan yang saya alami. Oke, baik. Dengan hal seperti itu Kang Arif juga bisa tidak terfokus ke permasalahan ya. Di sanalah muncul rasa bahagia itu. Betul. Oke, baik. Terus apa saja yang Kang Arif lakukan? Yang saya lakukan itu mungkin
futsal, terus tenis meja, tenis lapang, terus muncak kemarin juga sempat muncak, terus organisasi juga jalan, terus UKM saya masuk juga seperti UKM eh, podcast itu kan ada UKM podcast, saya ikut di sana. Yang sebelumnya saya enggak untuk masuk ke UKM podcast itu, saya sekarang coba, saya sekarang tekuni. Siapa tahu ini menjadi salah satu jalan untuk keberhasilan apa semangat atau optimisme saya dalam melupakan masa lalu dan ketakutan itu. Oke. Dengan hal cara seperti itu, Kang Arif bisa lebih maju ya hidupnya, lebih bahagia gitu. Baik Kang Arif, saya akan coba memberikan skala ya, yang mana skala ini dari 0 sampai 10, 0 itu Kang Arif merasa terpuruk dan 10 itu Kang Arif merasa Kang Arif itu bahagia. Nah, baik, kira-kira Kang Arif sekarang ada di skala berapa? Sekarang saya ada di skala 9. 9? Iya. Jadi itu sangat luar biasa ya, peningkatan Kang Arif, yang mana tadinya Kang Arif ada di skala 5, 6, 7, 8 gitu ya. Sekarang Kang Arif berada di skala 9. Oke. Kira-kira apa yang Kang Arif lakukan sampai Kang Arif itu bisa sampai ke skala 9? Yang saya lakukan pastinya usaha terus menerus untuk ingin move on dari hal-hal masa lalu terkait dengan kecemasan dan ketakutan saya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya lebih mendekatkan diri gitu ya, dengan cara mengajar anak-anak, mendekatkan diri kepada orang tua, kepada teman-teman, karena itu bisa membuat pikiran saya menjadi fresh. Dengan saya mengajar anak-anak yang namanya juga anak-anak itu kan berlarian ke sana kemari, itu saya bisa lebih enjoy untuk mengajar gitu, mengajar ngaji. Terus yang saya lakukan kemarin-kemarin yaitu ya menambah kesibukan dalam kegiatan positif saya gitu. Ketika saya merasa sendiri dan merasa kesal di rumah, tidak ada teman, ya saya keluar kemana aja itu, cari teman, terus cari kegiatan yang positif. Gitu. Jadi Kang Arif menyibukkan diri ya pada diri, yang pada akhirnya Kang Arif nyampe juga ya sampai ke skala 9. Oke. Baik, kira-kira apa yang Kang Arif rasakan bahwa Kang Arif itu berada di skala 9 gitu? Yang saya rasakan tentunya saya senang sekali saya bisa berada di posisi ini. Saya sangat berterima kasih kepada konselor saya gitu, karena berkat bantuan dan juga bimbingan dari konselor sendiri, saya bisa lebih menekuni, saya bisa lebih enjoy dalam menekuni hobi-hobi tanpa saya melihat ke belakang dan mengingat-ingat apa yang menjadi ketakutan saya masa lalu. Jadi Kang Arif sudah merasa bahagia ya, merasa bahagia ketika Kang Arif ada di skala 9. Kang Arif merasa bahagia dan Kang Arif juga bisa melupakan permasalahan-permasalahan yang mana Kang Arif dulu itu merasa takut gitu ya, kalau keluar takut, ada apa takut gitu. Namun sekarang Kang Arif juga sudah merasa bahagia, tenang gitu hidupnya. Oke, baik Kang Arif, saya sekarang akan memberikan pertanyaan ya. Di sini saya sudah menyiapkan kursi kosong. Oke, boleh Kang Arif melihat kursi kosong ini. Oke, sambil lihat. Baik, jika seandainya kursi kosong ini bisa merapikan permasalahan Kang Arif, dan Kang Arif juga dan kursi kosong ini bisa melihat bahwa kehidupan Kang Arif di 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang. Oke, baik. Kira-kira
Apa yang Kang Arif lihat di kursi itu? Yang saya lihat di kursi ini ketika saya 3 tahun atau 4 tahun di masa depan, yaitu kesuksesan. Keberhasilan ya. Baik, kira-kira ya. kesuksesan atau keberhasilan seperti apa yang Kang Arif lihat? Yang saya maksud keberhasilan di sana yaitu keberhasilan saya dalam memecahkan masalah gitu ya. Jadi ketika masalah terberat saya saat ini saya bisa pecahkan, saya bisa move on dari sini, dan otomatis saya yakin kedepannya juga akan berhasil juga mengalami hal seperti yang saya lakukan ini, yaitu keberhasilan. Itu sangat luar biasa ya. Dan itu menggambarkan diri Kang Arif itu yang baru gitu. Oke, baik. Terus apa yang terjadi pada diri Kang Arif di masa depan? Yang terjadi pada diri saya ya pasti yaitu lebih inovatif, lebih senang, lebih riang gitu untuk menjalani kehidupan, karena saya yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke, baik. Terus apa yang Kang Arif lakukan di sana? Yang saya lakukan di sana, saya hidup bersama keluarga dengan tenang, dengan bahagia, mempunyai teman-teman baru, mempunyai hidup baru lah kalau disebut itu, mempunyai kehidupan baru yang lebih optimis untuk bisa meraih kesuksesan saya. Jadi Kang Arif sedang merasa diri Kang Arif sukses, bahagia ya dengan keluarga Kang Arif. Oke, baik. Apa yang berbeda pada diri Kang Arif? Pada diri Kang Arif di sana itu seperti apa? Ya Kang Arif lihat. Yang berbeda dengan diri saya dibandingkan dahulu yaitu saya lebih bisa terbuka kepada keluarga, teman dekat, terus istri saya atau anak-anak saya tentang apa yang menjadi keluh kesah saya. Saya bisa menjadi lebih terbuka gitu, atau lebih bisa bercerita, mengeksplor bahwa saya itu tidak sendirian. Dengan jelas seperti itu, Kang Arif bisa melihat bahwa Kang Arif itu bisa lebih terbuka dengan keluarga, dan Kang Arif juga menyadari bahwa dari hidup Kang Arif itu tidak merasa sendiri gitu. Ada yang menemani gitu. Oke, baik. Jadi Anda merasa diri Anda itu menjadi lebih baik, bagus gitu. Dan seandainya dikasih nama atau dikasih judul gitu ya, kesuksesan yang Anda lihat itu, kira-kira apa yang akan Anda berikan kesuksesan itu? Berikan judul apa, nama apa, judul apa? Kesuksesan itu akan saya beri judul puncak gunung tertinggi. Puncak gunung tertinggi. Oke, jadi judul kesuksesan itu puncak gunung tertinggi. Kira-kira kenapa judulnya seperti itu? Saya menamai judul itu dengan puncak gunung tertinggi yaitu ketika kita naik gunung, itu kan saya kemarin naik gunung, di bawah atau di pertengahan jalan kita pasti mengalami hal-hal yang namanya kesulitan atau capaian, kehausan, dan tetapi kita tidak memutuskan untuk turun lagi ke bawah ya, karena kita yakin di atas itu akan indah. Jadi ketika kita posisi sedang naik gunung atau sedang menjalani hidup kalau di kehidupan nyata, kita yakin saja
yakin saja kepada Allah, terus kita jalani hidup dengan lambat laun kita akan menemukan puncaknya, yaitu kebahagiaan. Dan di atas kan kita melihat awan, terus melihat burung-burung dengan dekat, terus matahari nampak lebih jelas, dan kita bisa menikmati nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita berupa alam kalau di gunung. Makanya kita rasakan puncak. Jadi judulnya puncak tertinggi, puncak gunung tertinggi. Ya. Oke, baik. Terus dan jika pada dalam imajinasi, pada dalam imajinasi Anda, kira-kira Anda di manakah akan meletakkan judul tersebut? Kira-kira Kang Arif akan meletakkan judul itu di sebelah kiri, sebelah kanan, atau di sebelah atas gitu. Kira-kira Kang Arif akan menyimpan judul itu di sebelah mana? Di bagian tengah sebelah atas. Di bagian tengah sebelah atas. Kenapa itu Kang Arif menyimpan judul itu di situ? Karena ketika kita membeli atau kita mengambil bukunya itu akan terlihat lebih nampak, lebih jelas, dan lebih mudah untuk dibaca kalau di bagian atas. Kira-kira judul seperti itu Kang Arif akan memberikan warna atau tidak? Ya, pasti akan memberikan warna. Kira-kira warna apa? Warna putih. Warna putih. Kenapa Kang Arif memilih warna putih? Karena lebih cerah. Kalau lebih cerah akan mudah untuk dibaca dan mudah untuk bisa tertarik kepada buku itu. Jadi judulnya itu puncak tertinggi, puncak gunung tertinggi, dan Kang Arif akan menyimpan, akan meletakkan di bagian tengah paling atas, dan akan memberikan warna putih. Ya. Karena dan Kang Arif juga dengan memberikan judul, meletakkan judul di sebelah mana, memberikan warna apa, karena itu sudah mempunyai filosofis atau gambaran-gambaran yang mana itu indah menurut Kang Arif. Oke, baik Kang Arif, sekarang saya ingin Anda berjalan ya dari kursi ini ke kursi yang tadi saya gambarkan kepada Kang Arif. Silakan Kang Arif berjalan. Langsung. Ya, langsung. Oke, baik Kang Arif. Selamat ya pada Kang Arif. Kang Arif sekarang sudah ada di kursi yang mana kursi itu kursi masa depan, kursi masa depan. Dan apa yang Kang Arif rasakan ketika Kang Arif menduduk atau mencapai kursi masa depan Kang Arif? Yang saya rasakan lebih senang, lebih bahagia. Saya akhirnya bisa ke titik ini. Terus saya bisa dibarengi orang-orang yang baik, orang-orang terdekat saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Dengan itu saya bisa lebih merasa bahagia untuk bisa hidup ke depannya begitu. Dan saat perasaan bahagia itu muncul, apa sih yang bisa membuat Kang Arif bahagia pada kursi itu? Yang bisa membuat saya bahagia dari kursi ini yaitu saya bisa melihat adanya kecerahan, saya bisa melihat adanya cahaya, keberhasilan atau kesuksesan di masa depan. Jadi Kang Arif melihat bahwa Kang Arif sukses, ya, bahagia, gitu, dan sangat cerah. Baik, jika rasa bahagia itu muncul ya, kira-kira ada di bagian tubuh sebelah mana Kang Arif? Di bagian tubuh hati. Hati? Iya.
Oke, baik. Jadi bahagia itu muncul di bagian hati Kang Arif gitu ya. Dan rasa bahagia itu membuat Anda menjadi lebih puas dengan diri Anda. Terus kira-kira bahagia itu menurut Kang Aib bisa menjadikan Aib lebih seperti apa? Bisa membuat saya lebih mandiri, lebih bisa memotivasi diri saya, khususnya dan umumnya untuk orang lain. Saya bisa memotivasi karena motivasi sangat penting bagi diri dan juga orang lain gitu. Karena itu bisa membuat mereka beranjak dari masalah-masalah yang dialami, bisa membuat mereka lambat laun melupakan apa yang menjadi masalah mereka. Jadi kalian merasa lebih bahagia dan lebih tenang, senang. Oke, baik Kang Arif. Silakan Kang Arif boleh kembali lagi ke duduk sebelah sini. Baik Kang Arif, jika Kang Arif saya skalakan ya, yang mana skala 0 itu Kang Arif merasa diri Kang Arif itu terpuruk ya. Dan 10 itu Kang Arif merasa bahwa diri Kang Arif itu sangat bahagia ya. Dan Kang Arif di skala 10 itu yang mana capaian atau tujuan Kang Arif itu kunci kesuksesan berhasil itu ada di skala 10 ya. Nah baik, kira-kira sekarang Kang Arif berada di skala berapa? Saya yakin ada di skala 10 kalau wow. Saat ini. Berarti Kang Aib sekarang sudah menuju titik atau tujuan impian Kang Arif ya? Iya. Tujuan impian Kang Arif yang mana Kang Arif sudah sampai ke titik yang Kang Arif inginkan di skala 10. Kira-kira Kang Arif apa yang Kang Arif rasakan ketika saat ini Kang Arif ada di skala 10? Yang saya rasakan, saya sangat puas dengan usaha saya, dengan pencapaian saya pada saat ini, karena di titik ini saya bisa merasakan arti kebahagiaan atau keberhasilan gitu. Jadi semua orang punya titik di mana keberhasilan itu dirasakan gitu. Saya sangat senang sekali, sangat bahagia sekali berada di posisi saat ini. Kang Aib merasa bahagia ya ketika Kang Aib berada di skala 10 ini. Oke, baik. Kalau seperti itu Kang Arif boleh tetap semangat ya. Boleh tetap semangat. Harus semangat untuk menjalankan hidup Kang Arif. Karena kan sekarang Kang Aib itu ada di skala 10 ya. Skala 10 yang mana Kang skala 10 itu Kang Aib sudah mencapai target Kang Aib, impian Kang Aib gitu. Berarti Kang Aib sekarang sudah bahagia gitu ya? Bahagia dengan kehidupan saya. Oke. Dengan skala ini, dengan berada di skala 10 ini, Kang Aib sangat bahagia. Baik Kang Aib. Sekarang saya ingin Kang Aib coba lihat ya ke kursi masa sekarang yang ada di depan Kang Arif. Baik, saya juga ingin Kang Arif berjalan ya. Berjalan ke kursi yang mana kursi itu kursi sukses gitu ya, kursi suksesnya Kang Arif. Nah, dan setiap langkah itu menemukan solusi ya. Solusi yang mana solusi itu bisa memotivasi atau lebih meningkat kehidupan Kang Arif. Oke. Paham? Oke, baik. Silakan Kang Arif coba lakukan langkahkan sambil melangkah ya menuju kursi sukses itu. Berdiri dulu. Baik. Sebelumnya Kang Arif ketemu sama teman-teman. Ketemu. Ya. Apa yang dikatakan kata teman-teman Kang Arif? Teman-teman memotivasi untuk saya karena pada saat itu saya memberikan motivasi juga kepada mereka
tentunya mereka juga memberikan motivasi dan juga semangat kepada saya, kamu harus lebih maju ke depannya. Oke, baik. Jadi itu kata-kata teman ya, kata-kata teman agar Kang Arif lebih meningkat. Oke. Silakan Kang Arif coba langkahkan kaki Kang Arif. Baik, langkah. Apa yang Kang Arif temukan dalam satu langkah ini? Solusi apa yang Kang Arif temukan? Solusi yang saya temukan di langkah pertama ini yaitu saya bisa lebih yakin, bisa lebih optimis, bisa lebih semangat untuk menemukan jalan dari permasalahan yang saya alami. Coba Kang Arif langkahkan lagi. Apa yang Kang Arif lihat, apa yang Kang Arif dapatkan di langkah kedua, solusi apa yang Kang Arif dapatkan di sana? Solusi di langkah kedua ini saya mendapatkan banyak sekali solusi untuk memecahkan masalah, terutama saya didukung oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang saya sayangi, yang saya cintai untuk bisa lebih maju. Jadi saya mempunyai solusi untuk bisa di titik ini, langkah kedua. Coba Kang Arif lakukan lagi langkah 3. Oke, kira-kira apa yang Kang Arif temukan di langkah ketiga itu? Yang saya temukan sedikit lagi mencapai keberhasilan, karena sudah ada motivasi dari teman juga tadi, dari orang tua dan dari teman-teman orang yang saya cintai dan sayangi. Yang pasti di titik ini, di langkah ketiga ini, saya hampir menemukan keberhasilan yang membuat saya senang dan bahagia. Silakan Kang Arif. Baik, Kang Arif, saya ingin bertanya kepada Kang Arif. Ketika dari tadi langkah pertama Kang Arif menemukan solusi, langkah kedua Kang Arif menemukan solusi, dan langkah ketiga pun Kang Arif menemukan solusi. Nah, baik, kira-kira ketika Kang Arif sudah mengetahui solusi-solusi yang seperti itu, apa yang Kang Arif akan lakukan? Yang saya lakukan menjalankan solusi tersebut. Jadi ketika saya mempunyai solusi, yang mana solusi itu optimis, positif, untuk bisa menjauhkan saya dari hal-hal yang membuat saya terbebani, ya itu disebut dengan masalah, saya langsung lakukan saat itu juga, karena solusi itu bisa membuat saya lebih mandiri, lebih inovasi untuk bisa bangkit. Jadi Kang Arif akan melakukan motivasi yang Kang Arif temukan, akan dilakukan ya. Kira-kira terus ketika Kang Arif melakukannya, apa yang akan Kang Arif rasakan? Yang saya rasakan pasti sangat baik, sangat senang, sangat bahagia, karena motivasi itu kan hal-hal yang membuat kita akan menjadi sukses ya. Jadi ketika kita memiliki atau ketika kita dimotivasi oleh teman, oleh diri kita sendiri, maka itu akan mendorong kita ke hal yang baik. Jadi saya merasa senang dan bahagia sekali. Jadi Kang Arif merasa senang, bahagia ya ketika Kang Arif sudah melakukan solusi-solusi itu. Oke, baik. Kira-kira bahagia seperti apakah yang dimaksud Kang Arif di sini? Bahagia seperti halnya saya mengajar ya. Oke, mengajar seperti apa? Ketika saya mengajar mengajar ngaji anak-anak, saya merasa bahagia karena memang itu mungkin itu passion saya di sana. Jadi saya merasa lebih enjoy, merasa lebih tenang bersama anak-anak gitu. Baik, dengan hal seperti itu yang Kang Arif temukan solusi-solusi tadi, dan mana Kang Arif juga bisa akan melakukannya ya, akan melakukannya dengan melakukan solusi-solusi yang tadi Kang Arif temukan. Baik, silakan Kang Arif kembali.
Baik Kang Arif, saya sangat bangga sekali ya dengan perubahan-perubahan Kang Arif, kemajuan-kemajuan Kang Arif gitu. Apalagi Kang Arif sekarang sudah ada di skala 10 ya, yang mana pas skala 10 itu Kang Arif yang Kang Arif harapkan ya, yang Kang Arif harapkan, yang Kang Arif inginkan. Karena ketika Kang Arif berada di skala 10, Kang Arif juga merasa bahagia kan? Merasa bahagia, pribadi Kang Arif merasa bahagia, merasa tenang, merasa bahwa Kang Arif itu sudah tidak merasa takut lagi ya dengan kejadian-kejadian yang dulu gitu. Kang Arif tidak takut lagi. Oke, sekarang Kang Arif sudah berada di skala 10. Kira-kira Kang Arif membutuhkan untuk sesi selanjutnya atau tidak? Saya rasa cukup. Di titik ini saya bisa berjalan sendiri, saya bisa lebih memotivasi diri saya sendiri, dan saya lebih tenang, lebih senang, lebih bahagia di titik ini. Jadi Kang Arif cukup di sisi 3 karena Kang Arif juga sudah merasa tenang, bahagia, dan Kang Arif pun bisa dikatakan sudah lupa sudah lupa dengan akar permasalahan yang mana permasalahan itu menimpa diri Kang Arif. Oke, baik Kang Arif, boleh saya kalau sudah cukup di sesi 3, saya ingin meminta kesan dan pesannya Kang Arif dalam sesi konseling. Dalam sesi konseling ini, yang pertama saya sangat berterima kasih kepada konselor saya dengan diadakannya konseling. Saya kesini untuk mencurahkan yang menjadi masalah saya bisa lebih maju ke depannya, dan saya juga sekarang bisa berada di titik ini, di mana titik ini saya bisa lebih enjoy, lebih bahagia menjalani kehidupan sehari-hari begitu. Dan ini menjadi titik tolak di mana saya bisa mencapai kesuksesan di masa depan begitu. Dari sini jadi saya bisa melupakan hal-hal yang dahulu terjadi, ketakutan, kecemasan. Di sinilah saya mulai bahwa di kedepannya pasti akan ada keberhasilan dan kesuksesan gitu. Itu pesan saya. Mungkin pesan dari saya, karena tetap semangat ya untuk menjalankan hidup Kang Arif, karena Kang Arif juga sudah terlihat ya bahagia, banyak aktivitas di luar juga. Saya sangat bangga dengan keberhasilan Kang Arif. Oke Kang Arif, baik, saya juga ingin meminta maaf kalau ada peribahasa atau kata dari saya yang mana mungkin kata-kata yang saya ucapkan itu tidak mengenal gitu ya di hati Kang Arif. Saya juga minta maaf gitu, dan saya juga sangat terima kasih kepada Kang Arif sudah bisa percaya kepada saya gitu, dan juga datang ke sini gitu ya, mempercayai tentang permasalahan Kang Arif. Saya sangat terima kasih atas kepercayaan Kang Arif. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin Kang Arif sampaikan? Tentunya saya juga berterima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada hal-hal yang membuat tidak enak di hati atau membuat tidak berkenan di hati. Dan saya juga sangat berterima kasih untuk bimbingannya, untuk arahannya. Dengan ini saya bisa lebih mandiri ke depannya, bisa lebih meningkatkan kesibukan atau kegiatan, di mana kegiatan itu bisa menambah kemajuan saya gitu. Karena saya sekarang memang sudah melupakan masa lalu yang menurut saya itu masa lalu yang buruk gitu ya. Jadi membuat saya takut, membuat saya cemas. Sekarang saya sudah bisa melupakannya, dan saya mulai sekarang bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan senang dan bahagia bersama keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain terdekat saya. Baik. Mungkin untuk konseling ini cukup sekian ya. Dan saya juga sangat bangga. Selamat kepada Kang Arif ya. Kang Arif sudah
mencapai fase di mana Kang Arif sudah merasa puas, lega, dan sudah melupakan gitu ya permasalahan-permasalahan itu, dan Kang Arif sudah ada di skala 10 yang mana Kang Arif sudah merasa senang gitu ya. Saya sangat bangga sekali Kang Arif. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya Kang Arif untuk sesi 3. Terima kasih atas kepercayaan dan Kang Arif telah hadir di sini, gitu ya, sudah datang ke sini. Mungkin untuk sesi 3 ini dicukupkan dulu sekian ya Kang Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.